Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ya cek masuk semuanya tak? Oke. Kita bahas sekarang pagi ini. Kok pagi? Siang. Siang ini kita bahas kisah Aisyah dituduh selingkuh. Aisyah dituduh selingkuh, berzina. Namanya apa? Hadisul apa kok ya? Ifki. Ya. Baca di buku Al-Bidayah wan Nihayah. Masuk tahun 6 Hijriah. Sekarang sudah masuk tahun 6 Hijriah. Oke. Baca. Kisah Ifki. Ya. Bukan Ifki, kisah Ifki. Baca. Ibunda Aisyah menceritakan kisah ini. Jadi yang cerita itu pelakunya sendiri, artinya yang jadi korban fitnah. Diceritakan langsung. Siapa yang jadi korban fitnah ini? Aisyah itu siapa? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ruqayyah. Terus baca. Si Cilek. Pas nikah dengan Nabi itu 6 tahun. Nabi 9 tahun. Iya, umurmu berapa tahun? 7. Berarti wis nikah. Terus, Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah menceritakan kisah ini. Usai dari perjalanannya perang Bani Mustalik. Mustalik. Nah, sekarang tulis perangnya. Ini ketika pulang dari perang Bani Mustalik. Pas umur piro, Pak? Aduh, nggak tahu nih umur Aisyah berapa ini. Terus, mungkin sekitar 10 atau 11-an tahun lah. Ya, terus Ruqayyah baca. Rasulullah memberangkatkan satu kafilah hingga sampai di suatu tempat dekat dengan Madinah. Nah, jadi sebelum sampai di Madinah, kan pergi perang toh? Perang Bani apa tadi? Perang Bani apa tadi? Mustalik. Kafilah ini berhenti dan berkemah untuk, tadi hampir salah baca lagi, berkemah. Berkemah untuk menginap di sana untuk beberapa malam. Coba baca lagi. Rasulullah. Kemudian kafilah ini berhenti dan berkemah untuk menginap di sana untuk beberapa malam. Berkemah itu apa ya kok ya? Camping. Camping. Kapan yuk kita camping ya? Bapak, camping nang dur kene iki be. Iya, kita taruh tenda di sini ya. Mau? Enggak tane. Bapak ada tenda ta? Iya, kita kan sudah punya tenda. Kita pasang di sini. Bagi. Iya, terus kita bakar-bakar. Bakar sampah. Enggak, nanti beli ikan digesing terus kita bakar malamnya suruh Mbak Sisa. Iya, tapi suruh pasang lampu. Iya, gimana? Setuju. Kalau hujan? Iya ya, api ya. Ya, setuju ya. Nanti kita live juga nanti malam dari sini gitu, pelajaran. Hah? Iya, kajiannya live. Live abis ini jam 9 malam kita live lagi dari sini. Setuju? Atau malam ini aja, malam minggu.
Coba lihat yang live Instagram berapa kok ya? Lihat ada live berapa? 2, 3. Yang sana? Ada situ angkanya. 8, 49. 4, 9. Iya. Iya, Iki loh, 32. Berapa lagi? 24 ya kok ya ini. kayaknya mau ada pindah-pindah. Mau aku enggak? Terus? 23. Sudah baca. Di tanda-tanda hilang. Tenda tadi kemah itu loh. Jadi mereka mampir ke Madinah. Jadi mau pulang tuh dari perang Bani Mustalik tadi. Sebelum masuk Madinah mereka bermalam dulu. Pakai tenda. Wah, di kapan-kapan kita tenda pasang di sini ya. Tendanya di sana saja. Aku nautin. Iya, di sini dah. Pakai tenda yang baru, Fi, suruh Mas Bayu pasang. Iya, yang anyar. Gimana? Loro. Hah? Loro. Dia biru tuh dengan. Dua? Jadi loro sih, Sa. Iya, nggak apa-apa. Di siang karo bayang ya Bapak kali. Iya, sip. Aku ade. Iya. Apa ya karo Mbak Ais? Iya, terus baca lagi. Karo Papa. Rasulullah kemudian Rasulullah kemudian mengumumkan untuk berangkat sehingga semua bersiap-siap untuk berangkat kembali. nah, sudah mampir toh, mau pergi kembali lagi ke Madinah. Ya, sudah mampir terus mau balik lagi ke Madinah. Nah, terus ceritanya di sini nih nanti baca. Baca lagi Ruqayyah. Sementara itu aku keluar untuk menyelesaikan sebagai kebutuhan saat itu di Leherku. leherku terlingkar sebuah kalung milikku yang terdapat batu permata. Nah, ini berarti Aisyah itu punya kalung. Sekarang pertanyaannya, boleh pakai kalung atau tidak? Ya. Hah? Boleh atau tidak? Entok. Koya? Entok. Ente. Kan aku kalung. Sekarang pakai kalung nggak Ruqayyah? Oh, enggak. Aku senggokan. Koya pakai kalung nggak? Kenapa? Saya sambil diutuli. Aku melu nang kaos. Oh begitu. Hmm. Repot. Ya. Terus. Ketika aku telah selesai dari kebutuhan Aku siapa? Aku situ. Aisyah. Aisyah. Terus. Kebutuhan yang aku kerjakan, kalung itu terlepas dari leher tanpa aku sadar. Ya Allah, Aisyah itu kalungnya itu terlepas. Kasihan. Ya kasihan ya dah. Kalau misalnya Koya pakai kalung terus mampir di kamar mandi umum, terus kalungnya copot di situ, Koya cari lagi atau tidak? Balik meneh, golek meneh apa ora? Iya, nah aku iya. Hah? Nah ini Aisyah berarti cari lagi dah. Iya taruh Evi. Aku ya. Kayak gimana? Nanti aku ketemu Bali meneh. Balik meneh sampai dapat. Ya. Kenapa balik lagi sampai nyari kenapa? Ayah. Kenapa? Saya berharga. Berharga. Karena berharga terus. Ketika aku kembali ke kafilah, Ketika aku kembali ke kafilah, aku kafilah itu rombongan, ya terus. Nya. Dan mulai mencari-cari namun tidak aku dapat. Padahal tadi pasukan sedang mau jalan itu. Aisyah masih cari-cari kalungnya. Cari-cari dia raba-raba. Aduh iki ora ono yo kene ngendi to iki. Ya itu. Terus. Saat itu orang-orang telah bersiap-siap di kendaraan masing-masing untuk berangkat. Nah, orang-orang sudah siap-siap untuk berangkat. Aisyah masih cari apa? Kalung. Berarti ini tertinggal enggak? Iya ya. Hah, iya. Terus baca lagi. Aku kemudian kembali ke tempat di mana aku mengerjakan kebutuhanku untuk mencari kalung tersebut hingga aku dapat menemukannya. terus Orang-orang yang bertugas untuk membawaku dalam perjalanan telah berganti shift shift dengan jadwal yang baru. sementara mereka telah selesai dari tugasnya. Mereka kemudian Mereka kemudian mengangkat sekedupku. sekedupku dengan bersama
Nah, jadi mau berangkat ini ganti shift. Apa ganti shift? Ganti petugas, ganti orang lain. Yang ini dikira itu Aisyah sudah ada. Ya, Aisyah sudah ada. Dipikulah tadi sekedup. Ya, tandu tadi dibawa. Pergi. Mereka tidak ragu sama sekali bahwa aku telah berada dalam sekedup. Jadi mereka kira Aisyah sudah di situ. Padahal ini karena ganti orang. Jadi nggak tahu kalau Aisyah itu ya belum balik. Masih cari apa tadi? Kalung. Sehingga mereka mulai berangkat melanjutkan perjalanan. Setelah menemukan kalungku, nah Aisyah dapat kalungnya. Alhamdulillah. Iya, dinggo meneh. Aku kembali menuju tempat rombongan dan tiada kudapati seorang pun di sana. Ternyata berarti apa? Baca di ini, kayak sebelah sini, sini. Halaman baru sini. Nah, ternyata berarti apa? Rombongannya gimana, Ruefi? Bablas. Bablas kemana? Mulai dengan di? Di rumah. Main di toh. Ke Madinah. Ketinggalan. Nah, kalau Koya ketinggalan kayak gitu gimana Koya? Nangis. Nah, jadi ceritanya ini ya, ringkasnya gini. Aisyah kehilangan apa tadi? Aisyah kehilangan apa? Kehilangan kalung saat mampir. Ya Rahmatullah. Ya dikumlau sedibalakum. Saat mampir di tempat dekat apa tadi? Madinah. Dekat Madinah. Saat mampir di tempat dekat apa? Madinah. Terus Aisyah ketinggalan carry. Ketinggalan rombongan. Sekarang pertanyaannya, kok yang bawa sekedup tadi kok nggak tahu Aisyah di dalam? Kenapa? Bobotnya cilik. Kenapa? Bobotnya mau cilik. Ya, maka adanya Aisyah di situ atau tidak adanya sama saja. Nyerita pepu to, Pak. Bobot Aisyah iki cilik ra koyo Mbak Susiati. Loh, ora untuk mungkin ngono tapi. Nah, maka ketika Aisyah ada dalam sekedup dengan tidak ada sama saja. Dan Aisyah katakan dulu kami para sahabat wanita makannya tidak banyak. Makannya apa? Tidak banyak. Berarti badannya apa? Lemu apa? Kurus. Kurus kayak siapa? Mbak Ais. Terus aku katakan, baca lagi, aku katakan di situ. Titik 2. Kemudian Aku membalut diriku dengan jilbab. berarti pakai jilbab. Kalau keluar rumah pakai jilbab, orang ngeyelan. Walaupun cuma keluar sebentar gitu nganggo jilbab, walaupun cilik. Seko cilik iki wis nganggo jilbab. Walaupun bilang sumo. Ya, mau rambutnya lurus apa keriting ya sami mawon, pokoknya nganggo jilbab kalau mau keluar rumah. Apalagi kalau sudah besar. Belajar seko cilik. Apa? Sami apa? Hah? Sami iki apa? Sami, sama, same bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya sawa. Sawaun alaihim anzartahum. Bahasa Ambonnya sama saja. Terus baca lagi. Apa? Tidak live Facebook karena HP-nya cuma 2. Ini live semua pakai HP. Terus baca Rukaya. Di tempat sebelumnya dan aku tahu bahwa sekiranya mereka kehilangan aku maka sekedip itu akan dikembalikan kepadaku. Jadi dia tunggu di tempat yang tadi. Aduh, aku sudah ditinggal ini ya. Aisyah nangis di situ itu ya Allah. Namun tetap nutup aurat. Dia menutup wajah. Berarti pakai cadar.
Iya, besok Mbak Ais pakai cadar. Rukoya juga pakai apa? Cadar. Iya, kalau cilik ya belum. Masker ya beda kalau cadar. Besok pakai cadar. Biar wajahnya itu nggak dilihat laki-laki lain. Kayak Aisyah ini loh, kan pengen cari contoh. Ada Aisyah di sini. Betul atau tidak, Ruevi? Hah? Apa? Anggo cadar. Terus Ibunda Aisyah kembali. Ibunda Aisyah kembali menuturkan, demi Allah aku masih dalam keadaan terbaring saat Sofwan bin Mu'attal As-Sulami melintasiku. Kemudian sini ya, catat lagi, catat. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sebentar, Rukoya, sebentar. Kemudian Sofwan, Ruefi catat. Nanti diperiksa lagi loh catatanmu itu. Kemudian Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami menemukan Aisyah. Atau apa ya? Bertemu Aisyah, melihat Aisyah. Dan membantunya pulang. Melihat Aisyah. Dan membantunya pulang. Ya. Terus saya baca dulu sebentar. Kok ya? Dia sendiri tertinggal dari pasukan. Berarti Sofwan juga ketinggalan, carry. Si Sofwan sama dengan siapa? Aisyah. Ya. Dia sendiri tertinggal dari pasukan karena beberapa keperluan yang harus diselesaikan. Ia melihat pakaianku kemudian menghadap kepadaku hingga dia berdiri di depanku. Ketika dia melihatku, Sofwan katakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Si Sofwan bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ini istri Rasulullah, kenapa? Iya, tahu Aisyah ketinggalan, suatu musibah. Berarti kalau dapat musibah, bacalah apa? Hah? Bukan hanya kalau mati, uang mati. Baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rukoya misalnya maskernya hilang. Baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ais lagi sakit. Baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rukoya balik. Terus dia baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan aku saat itu masih menutupi diriku dengan pakaianku. Sofwan bertanya kepadaku, semoga Allah merahmati Anda. Apa yang membuat Anda tertinggal? Aku katakan, aku tidak menjawab pertanyaannya dan aku tidak mau ngobrol dengannya. Coba, Aisyah tidak mau ngobrol sama Sofwan karena laki-laki. Maka dengan laki-laki tidak ngomong bebas. Rumahnya paham? Dengan laki-laki tidak ngobrol bebas. Rukoya, dengan laki-laki tidak ngobrol bebas. Kecuali dengan Mas Ifik sama Rofif. Berarti apa orang ngobrol? Hah? Kecuali papa orang. Ya papa yo jelas ya papamu. Ya. Tidak ngobrol dengan laki-laki secara bebas karena lawan jenis. Aisyah saja di sini ketinggalan, dia nggak mau ngobrol. Aisyah kamu ketinggalan ya? Aisyah nggak mau jawab. Kemudian Sofwan kemudian mendekatkan seekor unta kepadaku, kata Aisyah, dan dia mundur ke arah belakang. Suruh Aisyah naik. Ya, Aisyah dibawa oleh Sofwan. Namun tidak ngobrol kecuali ucapan apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi ada pergaulan antara lanang wedok, ora bebas, ora guderan, ora dolanan bareng, mboten. Sing lanang karo lanang, wedok ya karo wedok. Tadi nak masuk kantor mainan karo siapa? Ivi, Karo mainannya karo papa berarti. mainan, Pak. Kalau enggak sama Ropip. Berturu. Berapa itu ya digugah. Terus Ibunda Aisyah menuturkan, aku kemudian naik ke atas unta dan Sofwan memegang kepalanya dan mulai bergegas berangkat hendak menyusul pasukan. Akan tetapi demi Allah kami tidak dapat menyusul pasukan dan tiada yang merasa kehilangan diriku hingga terjadilah. Orang-orang telah berhenti ketika mereka telah merasa tenang beristirahat. Muncullah dalam pandangan mereka seorang lelaki yang menuntunku di atas unta. Orang-orang yang terfitnah pun mengatakan, apa yang terjadi tadi? Aisyah berarti sudah berzina dengan laki-laki itu, dengan Sofwan. Maka itulah namanya tuduhan fitnah zina, namanya ifki. Namanya apa tadi? Ifki. Ifki itu artinya apa? Tuduhan zina, terjadilah ifki. Ifki. Apa ifki? Tuduhan zina. Seluruh pasukan terdiam 1000 bahasa dan demi Allah aku tidak tahu apa-apa hingga kami tiba di Madinah. Aku tidak mampu bertahan untuk mengadukan kesedihan yang sangat mendalam ini. Ibunda Aisyah melanjutkan kembali. Aku kemudian berpindah ke rumah ibuku agar beliau merawatku. Kemudian pada suatu malam aku keluar untuk menyelesaikan keperluan sedangkan aku ditemani oleh Ummu Mistah. Jadi selama sebulan berita gosipnya Aisyah, tahu gosip? Apa gosip? Berita jelek. Apa? Gosip. Gosip ya. Siapa yang biasanya gosipin? Ibu-ibu. Indah. Mau Mbak Windah. Ya. Kemudian Ummu Mistah ketemu dengan Aisyah. Ibunda Aisyah berkata, demi Allah dia berjalan bersamaku dan aku tergelincir karena tergesa-gesa. Ia refleks kemudian berkata, celakalah Mistah. Perawi berkata, Ibunda Aisyah pun bertanya, langkah buruknya demi Allah, apa yang kamu katakan terhadap orang laki-laki dari kalangan muhajirin yang telah mengikuti perang Badar? Ummu Mistah berkata, jangan-jangan beritanya belum sampai kepadamu wahai Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ibunda Aisyah berkata, aku bertanya, berita apakah itu? Ummu Mistah kemudian menjawab, kemudian memberitahukan desas-desus dan fitnah yang dikobarkan oleh mereka yang terfitnah alul ifki. Ya, akhirnya Ummu Mistah beritahu kalau ada yang menuduh Aisyah itu berzina. Berarti beritanya bocor dari siapa? Ummu Mistah. Jadi gara-gara dengar Ummu Mistah ini jadi Aisyah sedih. Jadi dari Ummu Mistah, Aisyah dengar dia itu dituduh berzina. Dari Ummu Mistah, Aisyah mendengar ia dituduh berzina. Ia dituduh berzina. Revi catat. Mau pasang lampu. Sudah. Baik, kelanjutan kisahnya sampai selesai insya Allah besok hari. Jumat atau besok? Mbak, pasti Mbak. Besok Jumat tetap ada ya? Kan kita camping. Tetap libur? Baik. Sekarang bahasa Arab. Buka Ruqayyah bahasa Arab. Sekarang ada koreksian yang kemarin. Ada bisatun itu artinya karpet atau permadani. Yang di rumah juga ada di rumah ada Ahmad, ada Sofia, ada Ammar. Ada koreksiannya. Yang catat kemarin nanti bisa tulis koreksiannya. Bisatun. Ada tau bisatun toh? Sebelumnya artinya ruang tengah toh? Salah, itu permadani ya. Atau karpet. Karpet no. Bisatun.
Sekarang dites dulu. Saya tulis. Kemudian kalian PR-nya, bukan PR, kerjakan sekarang ya. Papa tulis, terus kalian tuliskan artinya. Cari sendiri. Ya, Roevi. Apa Gurfatul Julusi apa, Pak? Gurfatul Julusi ruang tengah. Sudah. Sekarang ujian tapi boleh buka buku. Oke, mau berapa soal? 10, 12? 5 soal, berarti yang sulit saya kasih. Tidak boleh ngobrol dengan yang lain, tanya ke yang lain tidak boleh. Yang di rumah juga Amar langsung kerjakan ya. Amar, Sofia, Ahmad, yang lainnya yang di rumah. Kan bisa buka buku, boleh buka buku. Diam. Tuliskan arti dari kata-kata berikut ini. Nggak boleh ngobrol. Nomor 1 ya. Nanti 10 soal, sekarang 5 dulu. 5. Iya, tulis kata ini terus artinya, Rukoya. Oh, Bun. Sekarang 2. Yang sudah bisa tuliskan langsung ya. Tulis katanya juga tetap ditulis ya, terus tulis artinya. Tawilatun. Terus yang ketiga. Tawilatun. Bataniyatun. 4 dulu ya, karena nggak cukup ini. 4 dulu ya. Sudah, tulis artinya sekalian. Papa, aku lagi sendiri. Iya, belum tak hapus. Saya beri waktu. Yang di rumah juga ya, dia ada di rumah. Nanti kirimkan jawabannya di Instagram Parenting Rukoya ya. Tuliskan artinya. Mistaratun. Oke, waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Sampai 11.43. 4 dulu. Mar'abun, terus tawilatun, terus bataniyatun, terus mistaratun. Ayo, waktunya. Koya tidak usah tulis katanya, langsung artinya aja. Nomor 1 artinya opo, nomor 2 opo, nomor 3 opo, nomor 4 opo. Ayo. Koya kan nanti tulisnya lama. Ayo, mar'abun artinya apa? Tawilatun apa? Bataniyatun apa? Sisa 5 menit. Waktunya 3 menit aja, 3 menit. Yang sudah kumpul. Koya langsung tulis arti. 1 artinya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Ayo. Ahmad juga di rumah, Ahmad, Sofia, Ahmad dan yang lainnya. Ayo. Sekarang lihat. Bu Evi ini belajar atau tidak ini, Bu Evi? Ya, betul. Masih ada sisi kedua ya, belum rampung. Ya, sudah. Sekarang Rukoya tak ajarin. Ayo, Rukoya bisa. Rukoya itu bisa. Ini sudah. Ini yang nomor 1 toh? Nah, terus ini nomor 2 toh? Nah, sekarang nomor 3. Bataniyatun. Ini. Apa ini? Nah. Tulis selimut. Enggak boleh jawab, enggak boleh ganggu. Enggak boleh ini. Terus nomor 4 sekarang apa? 4 mistaratun. Adek itu masih kecil loh, tapi sudah bisa. Iya, sudah. Sekarang Koya tulis artinya ya. Koya cuma tulis artinya, kalau yang lain tulis katanya. Sekarang sudah ya? Sudah, Koya sudah ya? Hah? 10. Kurang 6. Yang kurang 6.
Sekarang yang ke, waduh, spidol ini. Oh, 5. 5. 5. Ayo Pak, cepet Pak. Cepat-cepatan ya. Bukan mama buat semua tahu. Apa ini? Komisun. Terus yang ke-6. Sita Rotun. Kami sungki kemeja. Ya Allah, kasih nenek. 7. Yang 7. Kok ya langsung tulis artinya, no? Wes. Sita Rotun. Buka lagi Sita Rotun. Apa? YouTube akun deh. Terus. Belum ya, ini masih 7. Hamamun, nomor 7. Yang di rumah juga ya. Nomor 8. Surun. Yo, ayo. Itu ditanya buku bahasa Arabnya. Ini buku bahasa Arabnya ini yang dipakai ya ibu-ibu di rumah ya. Ini Kids namanya. Saya sudah tanya ke penerbit namun ternyata stoknya ini pada habis. Ya, ini tulisan dari Ustadz Nizar ya. Ini dari Ustadz Nizar. Namun qadarullah itu habis sih. Nanti kalau ada kami beritahu, nanti kami akan promokan di Ruefi. Langsung Rukaya jawab. Di mana? Coba Papa lihat dulu. Ini sudah betul. Nah, kurang 1 yang itu. Yang surun. Sudah ada? Sudah tahu? Apa? Sudah pintar. Kemarin itu di sini lah. Situ, di dalam. Ayo, kumpul. Sisa 2 lagi ya. Habis ini sesi yang ketiga, sisa 2. Iya, oke. Kayak sini. Ayo, sudah. Pertama, Ais. Pakai. Ya, sudah. Sekarang sesi terakhir. Sekalian. Ya. 9 sama 10. Koya siap? Siap. Apa Pak? Misbahun. Terus hizaun. Hizaun. Kok ya biar bisa. Sudah catat di sini. Di sini. Ada di sini. Yang juga. Emang. Mat bakun. Se. Ini. Ya. Terus. Sebentar, tunggu. Aku masih wes. Ya, wes. Ya, Ini yang kemarin. Ayo, Revi, tak bantu. Enggak kemarin. Ini kemarin Revi kemarin tulisannya ini, dia keliru di sini. Ini. Sebentar bukan. Itu kue tulis itu kemarin kurang titik 1. Papa lihat kemarin lupa, tak beritahu. Carry, Pak. Ini loh. Ini titik. Sudah, yang di rumah nanti kirim ya. Besok kita latihan lagi. Mana, Pak? Sudah. Sekarang catat ini tambah
Tambah ini Ghurfatut Tho'am cuma 3 saja. Soami. Ruang makan. Ini. Besok saya kasih latihan lagi kayak gitu. Ghurfatut Tho'ami. Orang kan bahasa artinya ya? Enggak, ini koyah belum. Ini baru. Ini tidak tulis artinya. Nyatat aja, nyatat. Adat biasa, Bang. Ini nyatat biasa. Mau. Bisa. Aruzi. Ini ruang makan ya. Jawab azan ya. Sudah cuma ini aja. Taruh buku di sana lagi. Taruh itu sana. 52 kayak gitu. YouTube sama di itu. Ini 70 kan? 72. Kenapa? Lucu sekali, Cici ingin ikut kasihan sama Cik Rukoyah. Dan sang buka. Rukoyah. Baik, sudah. Besok kita latihan lagi kayak tadi ya. Ya, belajar lagi. Baik, kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Yang di rumah juga nanti adik-adik Amar, Sofia, Ahmad kirim nanti ya yang jawaban 10 tadi ya. Di tag di Parenting Rukoyah. Yang adik-adik yang lainnya juga yang saya belum tahu namanya. Di Parenting Rukoyah.